Tuhan itu mendesain awal kita itu tidak butuh uang dan tidak ada uang. Akankah kembali ke sana lagi? Bumi ini tidak akan ada lagi uang. Selamat datang di dalam ruang Tyrannus, the room of revivalists and reformers. Haleluya. Ruang Tyrannus kali ini secara live diadakan sudah 2 kali dengan hari ini. Di event sebelumnya kita telah mengadakan ruang Tyrannus juga live dan mendapat sambutan yang juga sangat luar biasa. Pada event kali ini kita ada di dalam acara besar yang diadakan oleh Pastor Stephen, yaitu dipanggil untuk membangun negeri. Haleluya. Pemirsa yang ada dimanapun berada, sekedar informasi di ruangan ini, di Epicentrum Hall BCC telah hadir peserta dari seluruh Indonesia. Nah, kita mau sambut bersama, bahkan ada yang dari luar negeri. Saudara kembar Indonesia, haleluya. Kita sambut peserta dari Malaysia. Lalu dari Sumatera. Sumatera berdiri, kapal hampir oleng sebelah ini. Lalu dari Kalimantan. Haleluya. Lalu dari Sulawesi. Pulau Dewata, Bali. Lalu dari Maluku. Dari Papua yang tiketnya sangat mahal sekali datang ke sini. Kita sambut dari Papua. Haleluya. Lalu yang terakhir dari Jawa. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini narasumber tetap kita telah ada di tengah-tengah kita, Pastor Stephen Agustinus. Dan ada sahabat, saudara, rekan kerja yang akan juga menjadi narasumber tetap kita. Pastor Cyrus Gomez. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dipersilakan Pastor Stephen dan Pastor Cyrus Gomez menduduki kursi yang ada. Haleluya. Pastor Stephen mungkin ingin menyambut, Pastor Cyrus ingin menyambut. Satu kehormatan yang besar bisa bersama-sama. Hari ini kita percaya bahwa Indonesia akan memulai satu kebangkitan rohani yang sangat dahsyat. Saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini akan Tuhan duplikasikan, akan Tuhan multiplikasikan dalam hidup para peserta yang mengikuti saat ini. Haleluya. Kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan kita. Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan pertanyaan yang sesulit-sulit mungkin. Silakan duduk Pastor Stephen dan Pastor Cyrus. Haleluya, sehat Pastor Stephen, Pastor Cyrus. Puji Tuhan, sehat selalu. Sehat, terbukti kita sudah tidak menggunakan masker. Ya, baik Pastor Stephen, acara event ini dipanggil untuk membangun negeri. Iya. Temanya. Iya. Dan peranan orang percaya, Pastor Stephen terus menjelaskan itu sangat begitu besar dan bahkan akan mengubahkan keberadaan bangsa kita. Yes. Tapi yang menjadi pertanyaan begini Pastor Stephen. Seberapa bisa orang percaya mengubahkan bangsa Indonesia? Karena CCTV mati aja kita pusing, Pastor. Bangsa ini bergoncang hanya karena CCTV mati. Begitu ruwet sekali permasalahan yang ada. Betul ya Pak Adit ya? Mana Pak Adit? Bagaimana caranya Pastor Stephen?
Suka tidak suka kita harus mengakui bahwa sumber masalah di mana-mana itu manusia. Tapi solusinya juga adalah manusia. Hanya memang manusia yang berbeda. Itu sebabnya lewat training yang ada ini kita mengkondisikan agar setiap kita sebagai para peserta betul-betul Tuhan munculkan menjadi manusia yang akan mengakibatkan terjadinya perbedaan. Karena hidup kita jadi berbeda. Nah, tanpa kita mengalami perbedaan atau mengalami perubahan, ya sulit untuk kita membuat perubahan. Tapi dengan adanya perubahan dalam hidup kita, ada harapan untuk yang lain juga mengalami perubahan. Karena hidup yang sudah berubah akan membawa perubahan dalam kehidupan orang-orang lain. Mungkin muncul pertanyaan, kita ini kan sedikit, gimana mau mengubah bangsa yang besar ini? Nah, ini mentalitas pecundang. Ini yang harus kita rubah. Karena kalau kita belajar di dalam Alkitab, kita mendapati Tuhan menyebut kita itu garam dunia. Nah, kalau ibu-ibu mau masak sop atau apa gitu, kan mungkin sopnya 1 panci tuh. Garamnya berapa kilo yang kita mau pakai, ibu-ibu? Oh, sedikit. Tapi walaupun sedikit akan memberi rasa. Nah, kita nggak perlu banyak-banyak. Kalau berfungsi akan membawa perubahan, akan memberi rasa. Nah, Alkitab juga memberi sebuah ilustrasi hal kerajaan sorga itu sama seperti ragi yang menghamiri adonan. Saya tanya lagi sama ibu-ibu yang suka bikin kue, antara adonan dengan ragi perbandingannya gimana sih? Kalau adonan 1 kilo, kira-kira raginya berapa kilo? Oh, sedikit lagi, cuma sejimpit gitu kan? Nah, walaupun cuma sejimpit, tapi itu ragi akan menghamiri seluruh adonan. Walaupun sedikit, ragi tidak terintimidasi oleh adonan. Dan walaupun hanya sedikit, tapi yang memberi pengaruh raginya, bukan adonannya. Ini mentalitas yang harus kita bangun dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudara boleh sedikit, saudara boleh minoritas, tapi kita mengubahkan. Kita akan memberi rasa, kita akan mencegah pembusukan, tapi kita harus berfungsi dengan benar. Ya, tapi cara membangun mentalitas yang berat itu kan sepertinya menjadi seorang pemberani, pemenang, bukan pecundang. Gimana caranya, Pastor? Karena kalau kita mau bangun gereja aja digertak sedikit aja kita udah takut, Pastor. Apalagi kalau di demo begitu kan. Untuk bisa memiliki keberanian bergerak di dalam jalan-jalan Tuhan, itu caranya seperti apa, Pastor? Saya percaya seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita bisa melihat Tuhan, maka kita akan diubahkan jadi serupa dengan keberadaannya. Nah, kalau kita bisa melihat Dia sebagai singa Yehuda, kita pun akan diubahkan membawa nature dan mentalitas seekor singa. Buat saudara yang belum pernah lihat singa, nanti kapan-kapan jalan-jalan ajakin saya. Kita nonton singa sama-sama. Tapi ada sesuatu yang menarik. Singa itu disebut sebagai raja hutan. Betul ya Bapak Ibu ya? Singa sebutannya raja hutan. Pertanyaan saya, kalau antara singa dengan gajah, mana lebih besar? Gajah. Tapi kenapa singa tidak takut dengan gajah yang lebih besar? Mungkin ada yang bilang, ya karena dia raja. Saya punya jawaban lain. Karena buat singa, lihat gajah, itu makanan. Jadi tidak perlu ditakutin. Betul ya? Nah, kalau kita punya mentalitas yang mengalami perubahan, karena kita melihat Tuhan, apapun yang kita lihat sebagai tantangan, kelihatannya besar, menakutkan bagi banyak orang, tapi tidak buat kita. Sama kayak contoh di Alkitab yang lain, Daud lawan Goliat. Kita sama-sama tahu Goliat kecil, imut, cakep kayak saya. Goliat gede, besar. Orang Israel
lihat Goliat, serem, takut, mengerikan, besar sekali. Tapi karena Daud terus mengalami pekerjaan firman dan roh, begitu lihat Goliat, dia punya mentalitas yang beda. Memang besar, tapi buat orang lain menakutkan. Buat Daud, nggak mungkin meleset. Karena saking gedenya, istilahnya gini, sambil tutup mata, gua timpuk pasti kena. Jadi kalau kita bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya Dia, mentalitas kita akan berubah. Begitu mentalitas berubah, cara pandang kita melihat apa yang ada di sekitar kita juga jadi lain. Kalau gereja Tuhan melihat Tuhan sebagai Raja segala raja, sebagai penguasa pemilik seluruh alam semesta, sikap dan tindakan, mentalitas, perilaku kita pasti akan beda. Jadi kata kuncinya orang-orang yang mengalami perubahan mentalitas, orang-orang inilah yang akan mengubahkan negeri. Exactly, tepat sekali. Baik, Pastor Simon, saya ingin bertanya kepada Pastor Cyrus. Silakan. Pastor Cyrus, saya ingin bertanya, Pastor. Pastor Cyrus ini kan warga negara Malaysia, tapi sering bernubuat untuk Indonesia dan sangat cinta Indonesia, lebih Indonesia dari orang Indonesia. Puji Tuhan. Kenapa Pastor Cyrus bisa memiliki hati seperti itu, dan apa yang Tuhan katakan tentang Indonesia? Harapan untuk Indonesia mengalami perubahan. Mungkin yang pertama yang saya bisa katakan adalah istri saya orang Indonesia. Jadi tidak ada pilihan lain. Bukan begitu. Dari sejak tahun 1990 saya mulai datang ke Indonesia dan saya lihat, saya mulai menangkap hati Tuhan untuk Indonesia. Dan daripada waktu itu saya melihat, saya pernah dengan anugerah Tuhan pernah ke banyak negara. Tetapi apa yang saya lihat di Indonesia itu sangat spesial. Apa yang saya lihat di Indonesia itu sangat spesial karena saya melihat daripada sejarah sudah banyak ada kebangkitan rohani daripada tahun 60, 70-an, 80. Setiap 10 tahun itu ada satu kebangkitan rohani. Artinya gelombang Tuhan itu sudah ada di Indonesia, sudah ada dalam atmosfer. Hanya menunggu orang-orang menangkap dan melakukan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Pada waktu ini saya percaya Tuhan sedang membangun orang untuk membaiki negeri Indonesia. Jadi itulah alasan Pastor Cyrus terus bernubuat, mendeklarasikan Indonesia alami perubahan, karena memang Tuhan taruh hati itu di dalam hati Pastor Cyrus. Ya. Nah, Pastor Cyrus di dalam event dipanggil untuk membangun negeri. Pastor Cyrus berkata bahwa kita itu harus lepas dari ketergantungan terhadap uang. Tapi kan begini, Pastor, peserta di sini aja hadir itu terbangnya pakai uang, Pastor. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari ketergantungan terhadap uang? Bahkan mic ini saja, Pastor, ini dibeli pakai uang. Kursi yang kita duduki saja, Pastor, ini kalau digini keluar uang, Pastor. Bagaimana kita bisa lepas dari ketergantungan terhadap uang, Pastor? Yesus memberitahu kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan Tuhan. Ya, we cannot serve two masters. Jadi pengertiannya adalah di belakang uang itu ada satu roh yang dipanggil Mammon. Dan di situ ada satu frekuensi. Sebenarnya uang ini adalah hanya sekeping kertas. Tetapi di belakang kertas ini ada frekuensi. Dan frekuensi ini memunculkan kekhawatiran. Frekuensi ini memunculkan selalu rasa tidak cukup. Dan cara kita memenangkan daripada
daripada uang atau mamon ini adalah dengan firman Tuhan. Karena desain Tuhan daripada di Taman Eden itu sebenarnya tidak ada uang. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak memberi 100.000 rupiah. Benar kan? Jadi secara alami, secara desainnya Tuhan sebenarnya sudah desain supaya manusia tidak berhidup daripada uang. Manusia hidup dari hembusan Allah, hidup dari firman Allah, hidup daripada Allah sendiri. Itulah desainnya daripada Tuhan. Tetapi apabila manusia itu jatuh dalam dosa, ada satu desain yang lain yang sudah terbentuk di dalam dunia ini. Dan pada waktu kita memiliki frekuensi firman itu lebih kuat daripada frekuensi mamon. Dan pada waktu itu frekuensi yang lebih kuat itu akan menarik frekuensi yang lebih lemah. Jadi secara alam atau secara hukum, apa yang lebih kuat akan menarik apa yang lebih lemah. Jadi kalau firman Tuhan itu sangat kuat dan mempunyai frekuensi yang sangat-sangat pasti dalam hidup kita, bahwa Bapa kita itu sudah memenuhi kebutuhan sebelum kita minta. Is Jehovah Jireh, itu artinya bahwa dia akan memenuhi kebutuhan sebelum kita minta. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, apa yang perlu datang kepada kita akan datang kepada kita. Itu cara kita lepas dari ketergantungan terhadap uang, membawa frekuensi yang lain ya Pastor. Betul. Ya, iya. Pastor Cipan mungkin ingin menambahkan sesuatu. Saya percaya bahwa kalau kita hidup dalam keterhubungan dengan kerajaan sorga, maka kita akan mendapati, bahkan ketika kita mendedikasikan hidup kita untuk mengikuti apa yang menjadi rencana dan agenda kerja Tuhan, maka Alkitab menubuatkan semua kebutuhan sehari-hari kita yang selama ini dicari oleh semua orang di seluruh dunia, Tuhan bilang, aku beri kepadamu sebagai bonus. Kita nggak perlu mengejar itu, yang kita kejar apa? Kerajaan sorga. Yang kita kejar apa? Kebenarannya. Nanti itu akan datang ngikut dengan sendirinya. Ya, saya ingat sekali waktu ketika saya ada dalam doa, Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Ini menarik. Dalam penglihatan itu saya melihat, saya itu seperti ada di sebuah taman yang luas, dan ada banyak orang yang berlari-larian di taman tersebut. Nah, ketika saya mendekati orang yang lari-lari itu, saya mendapati, ternyata orang itu berlari-lari bukan kayak gini, tapi tangannya terjulur ke depan gitu. Seperti lagi mau menangkap sesuatu. Dan ketika saya perhatiin lebih lanjut dalam penglihatan itu, ternyata yang dikejar itu duit. Uang dari berbagai macam mata uang di atas muka bumi ini. Terbang-terbang begitu, kayak kupu-kupu. Terbang-terbang, dikejar. Makin dikejar, makin cepat terbangnya. Sampai saya melihat ada beberapa orang yang kecapean, kelelahan. Jadi akhirnya dia diam, terengah-engah. Nah, konyolnya, uang yang terbang-terbang tadi, ketika dikejar orang, dia terbang semakin tinggi. Ketika orangnya kelelahan, diam, itu uangnya seperti mendekat. Kembali terbang-terbang di muka, di depan muka orang itu. Kayak ngiming-ngimingi. Oh ya saudara ya, bahasa Jawa iming-iming. Jadi membuat orang jadi tergoda lagi. Dia tarik napas panjang, dia kejar lagi. Tapi ya begitu ditangkap, luput, selalu luput. Dan terbang lebih tinggi lagi. Dan terus seperti itu. Saya pun ikut lari kejar-kejar. Sampai kemudian saya kelelahan. Dan dalam penglihatan itu saya sedang lelah. Saya mendengar suara Tuhan berkata, jangan bodoh. Uang tidak perlu dikejar. Kalau engkau mau mengejar sesuatu, Tuhan bilang, kejarlah aku. Lalu penglihatan berganti. Saya melihat diri saya sedang berlutut dan menyembah Tuhan. Dan saat saya sedang menyembah Tuhan, saya mendapati tiba-tiba di sekeliling saya itu uang yang terbang-terbang tadi itu seperti mendekat. Mendekat dan kemudian berkeliling di sekitar saya. Lalu tiba-tiba di baju dan celana saya tercipta kantong-kantong yang banyak sekali. Dan tiba-tiba
uang itu seperti lari menyelusup masuk dalam kantong-kantong tersebut. Sementara saya fokus nyembah Tuhan, itu duitnya pada nyelesep masuk dalam semua kantong yang ada. Dan penglihatan berakhir. Lalu saya doa, saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Dan Tuhan memberi penjelasan. Kalau engkau fokus cari duit, duit akan terbang-terbang menggodamu. Sampai you putus napas, duit gak akan pernah bisa engkau capai. Loh tapi buktinya aku dapat. Iya, tapi itu udah putus napas berapa kali. Sudah berapa banyak korban yang tercipta gara-gara engkau memegang segenggam uang. Tapi Tuhan menegaskan, kalau engkau terus mengejar aku, terus mengejar kerajaanku, terus mencari wajahku, gak mikir tentang duit. Tuhan justru bilang, aku buat uang itu datang mengejarmu. Sehingga tidak akan ada lagi ketergantungan terhadap uang. Uang yang jadi mengejar-ngejar kita, bukan kita yang kejar-kejar uang. Saya berdoa biarlah itu yang menjadi porsi dan bagian hidup setiap kita. Di dalam nama Yesus, hatimu diubahkan, dipengaruhi, dibangun dengan firman, sehingga cintamu kepada Tuhan jadi begitu meluap-luap, jadi begitu berkobar-kobar. Engkau mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mencintai Tuhan. Dan ketika Tuhan, pribadi Tuhan, realita Tuhan menjadi hartamu yang paling penting, menjadi hartamu satu-satunya, maka Mamon tidak akan pernah engkau jadikan majikanmu. Dia adalah penguasa hidupmu. Tuhan adalah penguasa hidupmu, bukan Mamon. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi tegas sekali ya Pastor Stephen bahwa fokus hidup kita adalah mengejar Tuhan, bukan mengejar Mamon. Iya. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu yang ada di sini maupun dimanapun berada, bahwa di ruang Tyrannus itu memiliki perbedaan dengan talk show lainnya. Kalau kita di ruang Tyrannus itu nggak ada briefing pertanyaan. Kalau talk show lain itu briefing pertanyaan dulu. Kalau kita itu by inspirasi. Jadi cukup deg-degan juga memang. Nah tiba-tiba terbesit satu pertanyaan Pastor Stephen, Pastor Cyrus, bahwa Tuhan itu mendesain awal kita itu tidak butuh uang dan tidak ada uang. Akankah kembali ke sana lagi? Bumi ini tidak akan ada lagi uang. Terserah Pastor Cyrus atau Pastor Stephen yang akan menjawab. Pasti karena kita sudah terlanjur dengan Prince of the World, pangeran dunia, bahwa iblis sedang memegang dunia. Jadi sistemnya yang akan berterusan. Dan karena sistemnya berterusan, pasti uang itu akan berterusan. Karena desain daripada dia adalah kita tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung pada uang. Iya. Itu selalu akan ada. Tetapi kalau kita pulang kepada original nature, kepada sifat kita yang original, kita akan tahu apa yang kita harus lakukan. Karena di dalam Matius pasal 6, Yesus berkata, lihatlah burung. Burung tidak ke sekolah, tidak kerja, tapi ada rumah, ada makan. Tidak ada arsitek yang tahu membuat rumah burung, tapi burung tahu bagaimana membangun satu rumah. Kenapa? Karena haiwan di Taman Eden itu tidak berdosa. Dan karena tidak berdosa, mereka tidak kehilangan sifat original. Dan Yesus waktu berbicara kepada kita di Matius pasal 6, yang dia katakan ini adalah seperti Pastor Stephen melihat visi, itu pengertian saya adalah frekuensi uang. Frekuensi uang adalah seperti magnet sama magnet. Kalau kita utara dan utara itu mereka bertentangan, bertolak. Jadi kalau kita mencari uang atau running after money, ya, lari mengejar uang, uang itu akan pergi.
Karena itulah frekuensinya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa carilah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu lebih tinggi daripada kerajaan dunia. Sistem yang sudah ada, sistem yang sudah terlanjur. Memang pada hari-hari yang akan datang saya melihat masalah uang ini akan semakin membesar. Semakin sekarang mereka coba untuk membuat kita takut tentang COVID. Pasti masalah ekonomi itu akan datang, akan melanda seluruh dunia. Pada waktu itu orang-orang benar akan bangkit dan akan mulai mengatakan, dan mereka akan mulai menunjukkan bagaimana hidup bergantung atas Tuhan. Iya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ketergantungan terhadap uang atau sistem yang tadi dibicarakan oleh Pastor Cyrus, itu digambarkan dalam Alkitab sebagai sistem Babel. Nah, dalam kitab Wahyu dinubuatkan sistem Babel itu akan hancur. Jadi suka tidak suka, Alkitab juga menuliskan dalam Alkitab berbahasa Inggris, money will fail. Jadi uang akan kehilangan nilainya. Uang akan kehilangan fungsinya. Ya, seperti kita mungkin tahu ada beberapa negara di dunia pada saat ini mengalami kebangkrutan. Ada beberapa negara seperti misalkan Zimbabwe. Kalau kita mata uang terbesarnya adalah 100.000. Kalau di Zimbabwe nilainya bukan ratusan ribu, triliun. Satu lembar itu 1 triliun. Saking tidak ada nilainya lagi. Jadi bisa kebayangkan saudara, beli telur ayam senilai 3 triliun. Terus ada beberapa negara lain, saya agak lupa, di daerah Amerika Latin sana. Mereka itu tidak lagi memperjualbelikan barang yang ada dengan mata uang lokal mereka, mata uang negara mereka. Karena mata uang negara mereka sudah tidak ada nilainya, dibikin jadi kayak origami. Origami itu apa? Seni melipat. Lalu kemudian uang itu dibikin origami, seni melipat, dibikin kayak tas. Jadi saudara bisa bayangin, satu tas yang terbuat dari lipatan mata uang negara yang bersangkutan, dijualnya pakai mata uang asing. Itu baru contoh. Nanti itu akan bisa melanda ke banyak bangsa yang lain. Money will fail. Nah, kalau kita tahu bakal mengalami kehancuran, ya kalau kita sudah tahu kapal bocor, masa saudara numpang di situ? Cari kapal yang tidak akan pernah karam. Apa kapal yang tidak pernah karam? Kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi pastikan hidup kita terus terhubung dengan realita kerajaannya. Jadi ketika nanti terjadi krisis, apapun bentuk krisis yang akan kita alami di atas muka bumi ini, atau kombinasi krisis apapun, Alkitab menubuatkan kerajaan yang tak tergoncangkan itu akan memelihara hidup kita. Saudara boleh kehilangan mata pencaharian, saudara boleh mengalami penurunan income, tapi porsi berkat yang Bapa sediakan bagimu sebagai anak-anaknya tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang. Haleluya. Jadi jangan sampai kita salah berpijak ya Pastor. Iya. Jangan sampai ada di kapal yang bocor. Jangan di kapal yang bocor. Pindah ke kapalnya Nuh ya Pastor. Iya. Stephen, Pastor Cyrus, selama event dipanggil untuk membangun negeri ini. Kan judulnya itu dipanggil untuk membangun negeri, khususnya Indonesia. Yes. Tapi sepanjang event yang ada, Cyrus, Pastor Stephen terus berbicara tentang gereja. Pokoknya negeri ini nggak terbangun gara-gara gereja nggak berfungsi. Intinya pokoknya gereja yang salah. Nah, kenapa jadi soal gereja yang dibicara? Saya menunggu-nunggu bagaimana Pastor Stephen, Pastor Cyrus menjelaskan bagaimana caranya menjadi polisi kayak, bagaimana caranya menjadi wakil presiden yang berfungsi kayak, atau bagaimana caranya menjadi orang partai. Itu kan hal-hal yang bisa membangun negeri Pastor, yang real, yang nyata. Tapi kok selama event ini gereja mulu yang diomong. Terus gereja udah banyak salahnya, disalah-salahin terus. Ini ada apa sebenarnya? Hubungannya tuh apa Pastor?